Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokatullah Sania. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga etika bisnis Islam. Baik, yang pertama yaitu adalah manajemen dan organisasi. Dalam sebuah organisasi itu akan berjalan baik jika kita memiliki manajemen yang tepat atau yang baik. Jadi bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Jadi hampir seluruh perusahaan itu membutuhkan manajemen organisasi. Karena jika manajemen organisasi dalam suatu perusahaan itu berjalan dengan baik, maka tujuan dari perusahaan tersebut akan bisa cepat tercapai. Seperti penjelasan menurut Dian Ari Nugroho dalam buku Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis yang publik dan dirlaba pada tahun 2017, yaitu menjelaskan tentang manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi sumber daya ini bisa berupa tenaga kerja, keuangan, sumber daya alam, pengetahuan, dan juga lain sebagainya. Jadi tujuan dengan adanya manajemen ini ialah untuk mencapai tujuan yang disasarkan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, sedangkan organisasi itu berarti kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain serta memiliki peran, tugas, dan fungsi penting dalam bidangnya tersendiri. Jadi dapat diartikan bahwasanya manajemen organisasi itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang dimana setiap orangnya memiliki tugas dan fungsi maupun peran masing-masing. Selanjutnya tentang dalam manajemen organisasi ada beberapa fungsi, yaitu ada planning. Yaitu planning itu kan perencanaan. Jadi adanya planning dalam suatu organisasi itu untuk menentukan anggaran dalam organisasi tersebut, biayanya berapa gitu. Jadi jadi bisa lebih dipahami oleh bagian planning. Yaitu ada juga lead ini pengarahan. Jadi adanya lead ini agar setiap rencana itu terarah gitu, tidak keluar dari planning yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada controlling. Jadi controlling itu untuk mengawasi, yaitu pengawasan setiap kegiatan agar sesuai dengan arahan yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya adalah organizing, yaitu pemimpin organisasi. Adanya pemimpin organisasi ini agar dalam organisasi ini berjalan secara efektif, seperti itu. Selanjutnya ada motivation. Adanya motivation ini untuk memberikan suatu penghargaan atau memberikan seperti penghargaan lah kepada karyawan, supaya karyawan yang lain itu juga termotivasi agar bekerja dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk suatu organisasi yang dilakukan. Selanjutnya ada staffing. Staffing ini seperti kepegawaian, seperti itu. Jadi adanya staffing ini untuk menciptakan rasa suasana yang nyaman antar pegawai, antar staf, seperti itu, agar tidak canggung satu sama lain. Dan selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini biasa disingkat menjadi SDM. Sudah tidak asing pastinya. SDM ini adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan tertentu. Jadi kajian manajemen sumber daya manusia ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Manajemen sumber daya manusia ini juga mencangkup desain dan implementasi sistem perencanaan,
penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan kinerja ketenaga kerjaan yang baik, seperti itu. Jadi sumber daya manusia ini melibatkan semua keputusan dari praktik manajemen yang mengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Jadi dalam suatu perusahaan itu akan sangat beruntung bila menggait tenaga manajerial yang brilian gitu, yang kreatif, baik dalam sudah berpengalaman ataupun training, seperti itu. Karena pertanyaan adalah sebagai jadi dalam rekrut tenaga kerja itu tingkat manajerial merupakan aktivitas yang tidak mudah. Jadi tidak jarang perusahaan harus menggunakan konsultan tenaga kerja dari luar untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon pegawai yang cocok bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tips untuk mengelola sumber daya manusia yang efektif, yaitu seperti berani mengemban tanggung jawab yang telah dipasrahkan gitu. Jadi agar jadi penting gitu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi bagi para pekerja dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua bisa dapat dipercaya gitu, tidak sering berbohong gitu. Jadi atasan itu bisa mempercayai para pekerja untuk suatu proyek yang sedang dilakukan, seperti itu, proyek yang sedang dilakukan. Selanjutnya, mampu memahami dan menginvestasikan keinginan atasan. Jadi misal atasan memerintahkan untuk membuat rencana proyek seperti ini dengan konsep seperti ini. Jadi para pekerja itu harus bisa lebih cepat mencerna apa yang dimaksud dan dijelaskan oleh atasan tersebut. Selanjutnya, tidak sekedar meniru atasan, tapi memiliki pemikiran yang kreatif. Jadi jika atasan itu memiliki konsep seperti ini, bukan hanya langsung menjiplak konsepnya seperti ini sudah gitu, tidak, tetapi pekerja ini lebih baik jika suatu atasan sudah memiliki konsep, maka pekerja ini juga bisa menyalurkan dengan konsep seperti ini. Cocoknya akan ditambah beberapa desain seperti apa lagi, seperti itu. Dan juga memiliki pandangan luas ke depan, misalnya memiliki ambisi serta tanggap terhadap berbagai situasi, tidak hanya monoton mengikuti atasan saja, tapi juga memiliki pemikiran yang luas gitu, bagaimana ke depannya agar proyek itu berjalan dengan lancar dan maksimal, seperti itu. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini biasa disingkat SIM atau SIM, yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis, seperti itu. Jadi sistem informasi manajemen ini dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi, seperti itu. Jadi secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya seperti sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Jadi seperti itu. Dan tujuan adanya sistem informasi manajemen itu yaitu untuk memecahkan beragam masalah yang terdapat dalam bisnis, yaitu seperti layanan, biaya produk, serta strategi bisnis tersebut yang sudah jelaskan saya barusan. Selanjutnya, tujuannya.
Dari tujuannya sistem informasi manajemen itu yang pertama menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk maupun tujuan lain yang diinginkan manajemen tersebut gitu. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan seperti itu. Yang terakhir juga sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi untuk pengambilan suatu keputusan organisasi seperti itu. Jadi dari 3 tujuan tersebut itu sudah jelas kan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses kan untuk informasi akuntansi itu. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara penggunaannya itu, informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah seperti itu kan, menyelesaikan masalah juga dan mengevaluasi kinerja dan termasuk perencanaan, pengendalian dan lainnya seperti itu. Selanjutnya tentang manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan itu kan pastinya ya masalah keuangan organisasi lah ya, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi tujuan utamanya dari manajemen keuangan ini untuk memperoleh keuntungannya maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia dari perusahaan maupun organisasi tersebut gitu. Lingkup manajemen keuangan ini dimulai dari pencairan sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh seperti itu kan, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan suatu perusahaan ataupun organisasi. Manajemen keuangan ini dapat bukan hanya dalam perusahaan saja, tapi juga bisa secara individu gitu. Pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan mengandalkan data-data akuntansi, khususnya informasi yang ada pada laporan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup pengambilan keputusan. Manfaat dari manajemen keuangan yaitu memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sumber daya keuangan. Penerapan manajemen keuangan diantaranya pada lembaga keuangan, industri, pemerintahan, khususnya juga sektor publik seperti itu. Dan salah satu tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan penggunaan biaya perusahaan. Jadi tujuan manajemen keuangan ini juga untuk memberikan laba kepada pemegang saham secara maksimal dinilai dari harga saham. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menyiapkan struktur modal, peningkatan efisiensi, serta pengurangan risiko operasional perusahaan. Selanjutnya tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah manajemen pemasaran yaitu untuk menetapkan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang pasar. Misalnya juga perencanaan dalam pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan suatu perusahaan itu dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Seperti itu. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran ini terdiri dari analisis peluang-peluang pasar, penelitian dan pemilihan pasar sasaran, pengembangan strategi pasar dan juga perencanaan taktik pemasaran, serta pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran suatu perusahaan tersebut. Jadi meneliti dan memilih pasar secara praktik pemasaran model membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama itu sangat penting kan. Jadi juga bisa mengevaluasi segmen-segmen itu,
memilih dan menetapkan segmen tersebut sebagai sasaran dan memutuskan penempatan perusahaan dalam setiap pasar gitu. Selanjutnya tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat seperti itu. Jadi dalam etika bisnis itu setiap kegiatan harus ada keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi tidak sembrono gitu, tidak sembarangan langsung dilakukan gitu. Dalam berbisnis juga memiliki etika gitu, juga ada aturan-aturan masing-masingnya. Jadi setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan juga prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab suatu perusahaan ataupun penanggung jawab organisasi yang sedang dipasarkan atau berdiri dipasarkan. Jadi dalam etika bisnis itu baik tindakan bisnis yang dilakukan individu maupun kelompok tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis yang dilakukan. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Jadi tujuan penerapan etika bisnis itu adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilakukan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak awal abad ke-21 Masehi. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan itu dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat dengan pelanggan, itu memiliki mitra kerja yang baik dengan pelanggan, pemegang saham, dan juga masyarakat. Jadi dalam perusahaan itu tidak pas membuat masyarakat resah gitu. Tata cara dalam etika bisnis itu yang harus dipahami dan dilakukan para profesional ada beberapa. Yang pertama itu sebutkan nama lengkap. Dalam situasi berbisnis, mitra sebaiknya menyebutkan nama lengkap saat berkenalan, bukan memakai nama samaran atau nama palsu gitu kan. Namun jika namanya terlalu panjang bisa menggunakan nama panggilan saja atau nama yang biasa dikenal oleh orang terdekat, bukan oleh orang lain gitu. Misal biasa dipanggil Mia gitu, ya udah dipanggil Mia, tidak perlu nama lengkapnya saja, itu sudah cukup. Selanjutnya berdirilah saat memperkenalkan diri. Jadi untuk saat memperkenalkan diri kepada pelanggan atau masyarakat itu lebih baik kita memperkenalkan diri dalam posisi berdiri, bukan di saat tiduran ataupun duduk-duduk leye-leye gitu. Jadi lebih sopannya kita memperkenalkan diri dalam posisi kita berdiri seperti itu. Dan dalam berdiri kan misal sudah duduk gitu, ingin memperkenalkan diri, sebaiknya kita memundurkan sedikit kursi kita dan membungkuk sedikit, memberikan rasa hormat kepada orang yang kita ajak berbicara atau berkenalan seperti itu. Selanjutnya ada ucapkan terima kasih secukupnya. Jadi dalam percakapan bisnis dengan siapapun, baik itu atau bos ataupun karyawan biasa ataupun masyarakat yang sekitar gitu, kita perlu mengucapkan terima kasih atau baik itu sekali ataupun 2 kali. Jika mengatakannya berlebihan oleh orang lain akan memandang kita mitranya sangat memerlukan dan sangat perlu bantuan gitu. Jadi berucaplah terima kasih pada saat tertentu, bukan pada saat yang tepat gitu. Selanjutnya bisa juga kirim ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan bisnis seperti itu kan. Jadi tetap terjalin komunikasi maupun silaturahmi antar suatu perusahaan lain gitu setelah melakukan pertemuan bisnis itu. Baik itu melakukan ucapan terima kasih melalui email pribadi rekan bisnis Anda maupun email perusahaan itu boleh. Selanjutnya jangan duduk sambil menyilangkan kaki. Jadi tidak hanya wanita, pria pun senang menyilangkan kaki saat duduk. Namun dalam kondisi bekerja itu posisi duduk seperti ini cenderung tidak sopan.
Selain itu, posisi duduk seperti ini dapat berdampak negatif pada kesehatan. Jadi hindari di saat kita melakukan pertemuan bisnis itu posisi kaki kita itu ngilang. Lebih baik duduk seperti apa ya, duduk rapat saja seperti itu, sopan, lebih sopan kelihatannya. Selanjutnya, tuan rumah yang harus membayar. Jika mengundang rekan bisnis untuk makan di luar, maka sang mitra lah yang harus membayar tagihan. Jika sang mitra seorang perempuan, sementara rekan bisnis atau klien laki-laki, ia tetap harus menolaknya dengan mengatakan bahwa perusahaan yang membayarnya, bukan uang pribadi, seperti itu. Jadi bukan karena yang mengundang perempuan atau ketua pimpinan suatu perusahaan yang mengundang perusahaan lain itu perempuan, maka si perempuan itu tidak akan membayari biaya yang akan dikeluarkan pada saat pertemuan itu. Itu tidak baik atau tidak sopan. Jadi lebih baik yang mengundang atau yang memiliki mitra pada saat acara meeting atau pertemuan perusahaan itu, lebih baik dia yang mengeluarkan biaya dalam acara pertemuan itu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kebelibetan dalam menjelaskan dan berbicara materi yang ditugaskan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.